Terima kasih telah mengklik video ini. Di episode sebelumnya, kita sudah membahas tentang kisah zaman Yesus dan para rasul. Dan di episode kali ini kita akan membahas kisah tentang Natalan. Tetapi sebelum masuk ke dalam kisahnya, jangan lupa untuk subscribe channel ini supaya bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Dan tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya. Ini dia kisah tentang Natal, terang yang datang ke dalam dunia. Natal bukan sekadar perayaan tahunan dengan lampu, hadiah, dan lagu-lagu indah. Natal adalah kisah tentang kasih Allah yang turun ke dunia, hadir dalam kesederhanaan, dan membawa harapan bagi seluruh umat manusia. Dalam video ini, kita akan menelusuri kembali kisah Natal, kisah kelahiran Yesus Kristus, Sang Juru Selamat, yang mengubah sejarah dunia selamanya. 1. Janji keselamatan dan penantian panjang. Bagian ini menyoroti bahwa kisah Natal berawal dari janji keselamatan Allah yang sudah disampaikan sejak awal sejarah manusia. Setelah kejatuhan manusia dalam dosa, Tuhan berjanji menghadirkan seorang penyelamat yang akan memulihkan hubungan manusia dengannya. Janji ini terus ditegaskan melalui para nabi di Perjanjian Lama, seperti Yesaya dan Mikha, yang menubuatkan tentang Mesias yang akan datang sebagai terang bagi bangsa-bangsa. Bangsa Israel memegang janji tersebut di tengah berbagai penderitaan dan penjajahan. Mereka hidup dalam kondisi sulit, tertindas oleh kekuasaan asing, dan merindukan pembebasan. Harapan akan Mesias menjadi penguat iman mereka, meskipun gambaran tentang Sang Penyelamat sering disalahpahami sebagai pembebas politik, bukan pembebas rohani. Namun setelah nubuat-nubuat para nabi disampaikan, datanglah masa penantian yang panjang. Selama ratusan tahun, tidak ada suara nabi dan Tuhan seakan diam. Banyak orang menjadi lelah menunggu, sebagian mulai kehilangan pengharapan, dan iman pun diuji oleh keheningan yang panjang. Penantian ini menjadi masa yang berat bagi bangsa Israel. Bagian ini menegaskan bahwa keheningan Tuhan bukan berarti ketidakhadirannya. Di balik penantian panjang itu, Tuhan sedang menyiapkan waktu yang tepat untuk menggenapi janjinya. Ketika Yesus akhirnya lahir, dunia menyaksikan bahwa Tuhan tidak pernah lupa, dan setiap janjinya selalu digenapi pada waktu terbaiknya. 2. Kabar sukacita kepada Maria dan Yusuf. Bagian ini menceritakan bagaimana Tuhan mulai menggenapi janji keselamatannya melalui orang-orang yang sederhana namun taat. Maria, seorang perempuan muda dari Nazaret, menerima kabar yang sangat mengejutkan dari malaikat Gabriel. Ia akan mengandung oleh kuasa Roh Kudus dan melahirkan Yesus, Sang Juru Selamat. Meski diliputi ketakutan dan ketidakpahaman, Maria memilih percaya dan menyerahkan hidupnya sepenuhnya kepada kehendak Tuhan. Ketaatan Maria menunjukkan iman yang luar biasa. Ia sadar bahwa menerima panggilan Tuhan berarti menghadapi risiko besar, termasuk kesalahpahaman, penolakan, dan rasa malu di mata masyarakat. Namun Maria lebih memilih taat kepada Tuhan daripada takut pada manusia. Sikap ini mengajarkan bahwa rencana Allah seringkali dimulai melalui ketaatan yang sederhana, tetapi berdampak besar. Yusuf, tunangan Maria, juga mengalami pergumulan yang berat ketika mengetahui Maria mengandung. Dalam kebingungannya, Tuhan berbicara kepadanya melalui mimpi dan menegaskan bahwa anak itu berasal dari Roh Kudus. Yusuf pun memilih taat menerima Maria dan mengambil tanggung jawab sebagai pelindung keluarga kecil yang dipilih Tuhan. Bagian ini menegaskan bahwa Tuhan sering memakai orang biasa untuk melaksanakan rencana luar biasa. Melalui iman dan ketaatan Maria dan Yusuf, jalan bagi kelahiran Juru Selamat dibukakan. Kabar sukacita Natal dimulai bukan dari istana atau orang besar, tetapi dari hati yang bersedia taat kepada Tuhan. 3.
Kelahiran Yesus dalam kesederhanaan. Bagian ini menggambarkan bagaimana Sang Juru Selamat dunia lahir dalam kondisi yang sangat sederhana. Karena perintah sensus dari pemerintah Romawi, Maria dan Yusuf harus pergi ke Bethlehem. Dalam perjalanan yang melelahkan itu, tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Namun tidak ada tempat di penginapan sehingga Yesus lahir di sebuah kandang dan dibaringkan di palungan tempat makanan ternak. Kesederhanaan kelahiran Yesus memiliki makna rohani yang dalam. Ia tidak lahir di istana megah atau lingkungan yang terhormat, tetapi di tempat yang rendah dan biasa. Hal ini menunjukkan bahwa Yesus datang bukan untuk orang-orang tertentu saja, melainkan untuk semua orang, terutama mereka yang miskin, kecil, dan terpinggirkan. Allah memilih jalan kerendahan hati untuk menyatakan kasih-Nya kepada dunia. Kelahiran Yesus dalam kesederhanaan juga mengajarkan bahwa nilai seseorang di hadapan Tuhan tidak ditentukan oleh status, kekayaan, atau kemegahan. Melalui palungan di Bethlehem, Tuhan menunjukkan bahwa keselamatan tidak datang melalui kekuasaan duniawi, tetapi melalui kasih, kerendahan hati, dan pengorbanan. Inilah pesan Natal yang mengubah cara dunia memandang kebesaran sejati. 4. Gembala dan kabar sukacita dari surga. Bagian ini menyoroti bagaimana kabar kelahiran Yesus pertama kali disampaikan kepada para gembala, orang-orang sederhana yang pada masa itu sering dipandang rendah oleh masyarakat. Pada suatu malam, ketika mereka sedang menjaga kawanan domba, malaikat Tuhan menampakkan diri dan kemuliaan Tuhan menyelimuti mereka. Para gembala sangat ketakutan, namun malaikat itu membawa pesan yang penuh penghiburan dan sukacita. Malaikat itu memberitakan kabar yang luar biasa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan. Pesan ini bukan hanya untuk bangsa Israel, tetapi untuk seluruh umat manusia. Kabar sukacita ini menegaskan bahwa kelahiran Yesus adalah peristiwa besar yang membawa keselamatan, pengharapan, dan damai sejahtera bagi semua orang, tanpa memandang latar belakang atau status sosial. Setelah itu, langit dipenuhi oleh bala tentara sorgawi yang memuji Allah. Pujian mereka menyatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kelahiran Yesus bukan hanya penting di bumi, tetapi juga dirayakan di surga. Surga dan bumi seolah bersatu menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Para gembala pun segera pergi ke Bethlehem untuk melihat sendiri apa yang telah diberitakan kepada mereka. Setelah menemukan bayi Yesus, mereka memberitakan kabar itu kepada banyak orang dengan penuh sukacita. Bagian ini mengajarkan bahwa Tuhan mempercayakan kabar keselamatan kepada orang-orang yang rendah hati, dan siapapun yang menerima kabar itu dipanggil untuk membagikannya kepada orang lain. 5. Makna Natal bagi dunia. Bagian ini menegaskan bahwa Natal bukan sekadar peristiwa sejarah, melainkan pesan keselamatan yang terus hidup hingga hari ini. Kelahiran Yesus menandai masuknya terang Allah ke dalam dunia yang gelap oleh dosa, ketidakadilan, dan penderitaan. Melalui Natal, Allah menyatakan bahwa Ia tidak tinggal jauh di surga, tetapi hadir di tengah kehidupan manusia untuk membawa pengharapan dan pemulihan. Makna Natal juga terlihat dalam kasih Allah yang tanpa syarat. Yesus datang bukan hanya untuk orang-orang tertentu, tetapi untuk semua orang kaya dan miskin, kuat dan lemah, benar dan berdosa. Kehadirannya menunjukkan bahwa setiap manusia berharga di mata Tuhan dan layak menerima kasih serta keselamatan. Natal mengingatkan dunia bahwa kasih sejati lahir dari pengorbanan dan kerendahan hati. Selain itu, Natal membawa pesan damai sejahtera dan rekonsiliasi. Yesus datang untuk memulihkan hubungan manusia dengan Allah dan dengan sesama. Di tengah dunia yang penuh konflik dan perpecahan, Natal mengajak kita hidup dalam pengampunan, saling mengasihi, dan menjadi pembawa damai. Damai yang Yesus bawa bukan sekadar ketenangan luar, tetapi damai yang mengubah hati. Akhirnya,
Makna Natal memanggil setiap orang untuk merespons kasih Allah. Natal bukan hanya untuk dirayakan, tetapi untuk dihidupi. Kita dipanggil meneladani Yesus hidup dalam kasih, kerendahan hati, dan kepedulian terhadap sesama. Dengan demikian, melalui hidup kita, terang Natal dapat terus bersinar dan membawa harapan bagi dunia. Kisah Natal mengingatkan kita bahwa Allah setia menepati janjinya. Dalam kesederhanaan palungan, Tuhan menghadirkan keselamatan yang besar bagi dunia. Yesus datang sebagai terang di tengah kegelapan, membawa kasih, pengharapan, dan damai sejahtera bagi setiap orang yang mau menerimanya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jika kisah Natal ini memberkati kamu, jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak orang merasakan kasih Tuhan melalui pesan Natal ini. Selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.